Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aris Tristiawan dari SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengembangan media digital, video sumber belajar, materi tentang hakikat sholat dan zikir pada kelas 7 SMP. Hakikat sholat dan zikir. Anak-anakku yang Bapak cintai, sholat merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sedangkan dalam segi pengertian bahwa sholat merupakan doa. Menurut istilah, sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu bagi umat Islam itu memiliki 5 waktu, ya, ataupun bagi seorang muslim harus mengerjakan 5 waktu ini, yaitu diantaranya ada sholat subuh, kemudian ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, dan ada sholat isya. Di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan ketentuan pelaksanaan sholat wajib. Sebelum kita membahas terkait dengan praktek ataupun ketentuan sholat wajib, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan. Ada yang namanya syarat wajib sholat dan ada yang namanya syarat sah sholat. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Adapun syarat wajib sholat, yaitu adalah beragama Islam. Jadi sholat ini merupakan kewajiban bagi orang Islam, bukan orang non-muslim, ya. Orang Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya itu tidak wajib. Tetapi wajib ini adalah bagi umat Islam. Kemudian yang kedua adalah bagi orang yang sudah baligh, ya. Siapa yang sudah baligh itu dalam ilmu fikih menjelaskan bahwa orang yang sudah baligh dari segi usia, kalau laki-laki itu berumur 15 tahun. Kemudian bagi perempuan adalah 9 tahun. Namun dalam hal itu ketika kita melihat segi umur, dari usia laki-laki 15 itu terlalu jauh. Kita lebih sempitkan bahwasanya usia baligh ini di mana anak sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ataupun dari segi fisik sudah menimbulkan hal-hal yang berbeda dari segi fisik. Kemudian yang ketiga adalah wajibnya sholat ini bagi siapa? Yaitu bagi orang yang berakal. Kalau kita memiliki akal, maka wajib ya anak-anakku untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai kita memiliki akal, akalnya sudah berfungsi, tetapi tidak mau melaksanakan sholat. Itu sangat disayangkan. Oleh karena itu, wahai anak-anakku semuanya, ayo kita untuk melaksanakan wajib. Bahkan, sholat ini bukan hal lagi kewajiban, akan tetapi ayo kita jadikan sholat ini adalah suatu kebutuhan. Itulah syarat wajib sholat, ya. Yang pertama ada kewajiban bagi umat Islam, yang kedua yang sudah mencapai baligh, dan yang ketiga adalah bagi orang yang berakal. Adapun syarat sahnya sholat, yaitu yang pertama sudah masuk waktu dan kemudian ada suci dari badan, pakaian, dan juga tempat. Nah, dan kemudian yang ketiga ada menutup aurat, ya. Jadi auratnya laki-laki itu nanti dari seluruh dari pusar ya anak-anakku sampai lutut ya, akan tetapi lebih sopan kita menutup semuanya. Dan kemudian bagi perempuan itu semuanya dari ujung rambut sampai ke bawah kaki kecuali telapak tangan. Dan kemudian ada pun yang keempat adalah menghadap kiblat. Nah, itu adalah syarat sahnya sholat. Baik, kita kepada ketentuan pelaksanaan sholat. Ya. Dalam penentuan pelaksanaan sholat ini ya, yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, anak-anakku perhatikan di sini gambarnya ya, dibarengi dengan niat. Misalkan niatnya itu kita sholat zuhur, yaitu usolli fardhu zuhri, misalkan arba'a raka'atim mustaqbilal kiblat adaan, misalkan makmuman lillahi ta'ala ya, sambil mengucapkan takbir tersebut harus dibaca karena itu merupakan rukun qauli, harus dibacakan, bukan gerakan tangannya ya, akan tetapi bacaannya
dengan niat dibarengi dengan takbiratul ihram. Kemudian ya ini ya bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Ya, jadi ini dari huruf alif sampai ro ini wajib terbaca semuanya. Kemudian selanjutnya yaitu ya membaca doa iftitah ini adalah sunnah sholat ya, boleh dibaca, boleh tidak ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah wajibnya yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi inilah salah satu rukun yang wajib yang harus kalian baca ketika melaksanakan sholat. Jangan sampai ditinggalkan ya. Jadi bacaan Fatihah ini merupakan wajib. Tadi doa iftitah, misalkan kalian keadaan yang tidak memungkinkan, lewat saja doa iftitah ya. Tetapi kalau senggang dari awal kita mengikuti, boleh kita membaca doa iftitah. Tetapi yang wajib adalah doa atau membaca surat Al-Fatihah. Kemudian juga membaca surat-surat ini adalah sunnah ya, membacaan surat-surat pendek. Ya misalkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah membaca surat-surat kemudian ruku. Nah, ingat ya anak-anak di sini, ruku ini seperti 90 derajat posisinya ya. Jadi harus posisi kepala kita lurus sejajar dengan badan ya. Jadi seperti ini ya ruku, seperti gambar di sini ya. Dengan bacaan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi dibaca dengan 3 kali. Ya. Kemudian ya bacaan ini merupakan kesunahan ya. Lebih baik kita membacanya ya. Nah, dilanjut dengan rukun selanjutnya yaitu adalah i'tidal. I'tidal ini merupakan ya perpindahan ya dari tadinya ruku. I'tidal itu berdiri ya secara tegak lurus ya dengan bacaan sami'allahu liman hamidah ya. Itu merupakan i'tidal ya perpindahan rukunya. Selanjutnya yaitu adalah sujud ya. Dengan sujud ini ya kita juga disunahkan untuk membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita dilanjutkan ya, yaitu duduk di antara 2 sujud ya. Ini dengan bacaan Rabbighfirli warhamni ya, wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya. Kemudian setelah duduk di antara 2 sujud, yaitu dilanjutkan lagi sujud yang kedua ya dengan bacaan yang sama Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian ya setelah itu ya bangun dari sujud, yaitu ada tasyahud awal ataupun tahiyat awal ya dengan membaca ya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai bacaan di situ sudah cukup untuk tasyahud awal ya. Kemudian setelah tasyahud awal kita berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat kedua ya seperti rakaat yang pertama, dan kemudian nanti sampai terakhir yaitu adalah tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Ya dibaca sampai fil alamina innaka hamidum majid ya. Kemudian nanti setelah itu ya dibarengi atau ditutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan menengok ke kanan terlebih dahulu dan kemudian ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tata cara terkait dengan pelaksanaan sholat ya yang wajib kita ketahui anak-anakku. Jadi jangan sampai rukun-rukun yang wajib itu ditinggalkan ya, seperti membaca Al-Fatihah ya, kemudian gerakan-gerakan i'tidal, sujud, ya, tahiyat awal, tahiyat akhir ya. Itulah harus kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Sekian dari Bapak, kurangnya lebih mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Mari kita tutup dengan bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.